Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan latihan soal mengenai grafik fungsi ya. Nah, grafik fungsi ini bisa kalian pelajari di LKS kelas 10 karena ada di materi kelas 10 namun masuk ke dalam materi esensial untuk PAS besok. Pertama-tama, mengenai grafik fungsi trigonometri, kita harus tahu bentuknya terlebih dahulu dari grafik sinus, kosinus, maupun tangen. Nah, kita lihat sekilas saja ya. Ini adalah grafik sinus, berawal dari 0, kemudian maksimumnya nilainya 1, 0, sebelah sini minimumnya negatif 1, dan 2pi itu 0 lagi. Sebetulnya grafiknya tidak hanya sampai sini ya. Ini kalau dari 0 sampai 2pi, kalau sampai 4pi ya panjang lagi, dan kalau sampai 3pi ya satu panjang lagi, lebih panjang lagi. Kemudian untuk grafik kosinus ini ya, 0 derajat mulainya dari 1. Ini di sini tingginya 1, setengah pi itu nilainya 0, dan sampai dengan nanti 360 derajat itu nilainya 1 lagi. Untuk tangan grafik fungsinya bentuknya seperti ini. Ini ya, seperti ini ya. Tolong diingat-ingat, tapi ini jarang keluar atau jarang ditanyakan. Nah, mengenai grafik fungsi trigonometri, biasanya kita diminta untuk menentukan amplitudonya, menentukan periodenya, atau menentukan grafik fungsi tersebut itu namanya apa, gitu. Selanjutnya, kita perlu tahu juga bentuk umum dari grafik fungsi trigonometri, yaitu fx sama dengan A sin B dalam kurung X tambah C tambah D, yang mana A, B, C, D ini adalah suatu konstanta-konstanta, bisa positif, bisa negatif, bisa bilangan bulat, bisa juga pecahan gitu. Nah, nanti kalau nilai A-nya itu berubah, itu grafiknya juga berubah, nilai B berubah, sama grafiknya juga berubah. Nah, perubahannya itu terhadap apa? Kita akan tinjau satu persatu, dimulai dari perubahan A gitu. Nah, yang akan kita tinjau itu contohnya grafik sinus. Nanti untuk yang kosinus caranya mengikuti. Misal ada grafik yang bentuknya Y sama dengan A sin X. A-nya itu angka berapa aja boleh. Nah, ini kita lihat ya hasilnya. Kalau A-nya 1, jadinya Y sama dengan sinus X itu yang warna biru ini. Nih ya, yang ini kelihatan kan? Nah, biru ini, biru elektrik. Kemudian kalau A-nya diganti angka setengah, ini jadi yang orange. Nah, kamu bandingkan dengan yang biru tadi. Ternyata ada perubahan ya, tinggi ininya. Yang tadinya di sini berubah jadi di sini. Kemudian kalau A-nya kita ubah jadi angka 2, grafiknya jadi lebih tinggi. Diubah jadi angka 3, ini juga tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konstanta A ini pada fungsi Y sama dengan A sin X itu berpengaruhnya terhadap amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Kalau setengah A-nya itu amplitudonya setengah, kalau 1 ya 1. Kalau amplitudonya 2, A-nya 2 gitu. Nah, kalau amplitudonya negatif bagaimana? Sebetulnya itu sama aja amplitudonya. Karena apa? Negatif dan positif itu bedanya cuma begini. Kalau positif kan arahnya ke atas dulu. Kalau negatif, misal negatif 1, itu ke bawah dulu. Tapi simpangannya kan tetap, yaitu 1. Jadi rumus untuk mencari amplitudo adalah nilai mutlak dari A. Misal A-nya negatif ya berarti hasilnya tetap positif gitu ya. Semoga bisa diingat-ingat, ini amplitudo itu nilai mutlak dari A ya. Nah, berikutnya kita akan tinjau kalau B-nya yang berubah itu nanti berpengaruh terhadap apa di grafik sin X. Nah, ini kalau yang normal-normal saja itu yang merah ini ya. Ini kan yang normal. Panjangnya 2pi nih, satu periode itu satu periode. Ya benar, satu periode itu adalah waktu yang digunakan untuk gelombang itu merambat satu kali. Gelombang itu yang lengkap terdiri dari satu bukit dan satu lembah begini ya. Nah, ini dinamakan satu gelombang. Kemudian kalau B-nya kita ganti angka setengah loh.
kok makin panjang. Nah, sampai 4pi gitu. Tadi kita ingat-ingat ya. Kalau B-nya sebentar. Kalau B-nya 1, periodenya adalah 2pi. Kalau B-nya setengah, periodenya 4pi, itu yang biru ya. Sekarang coba yang ungu ini. Kalau min X atau min 1 berarti B-nya, periodenya sama 2pi gitu. Kalau perlu kalian boleh pause videonya untuk mencermati panjang gelombangnya ya. Jadi bisa disimpulkan, perubahan konstanta B itu berpengaruh terhadap periode. Kalau A-nya tadi berpengaruh terhadap amplitudo, B-nya berpengaruh terhadap periode. Nah, menentukan periode itu bagaimana? Bisa dengan rumus berikut ini, yaitu 2pi dibagi nilai mutlak dari B. Coba, misal tadi kita akan cari periode dari Y sama dengan sin setengah X gini ya, berarti B-nya kan setengah. Periode itu sama dengan 2pi dibagi setengah. Jadinya 4pi. Cocok kan? Yang biru periodenya 4pi. Begitu cara mencarinya. Kemudian sekarang kita tinjau untuk C. Kalau C-nya kita ubah-ubah, yang berubah apanya? Nah, yang ini agak ribet ini kita mencermatinya. Fungsinya Y sama dengan sin X ditambah C. Wah, ini repot sekali nih. Untuk Y sama dengan X tuh yang hitam ini ya. Nah, ini hitam. Kemudian kalau X min setengah pi itu yang ungu. Yang ungu tuh dari sini sampai sini. Nih. Jadi dia tuh geser kemana? Ke kanan. Sejauh apa? Setengah pi. Kalau X plus setengah pi, dia nanti geser ke kiri sejauh setengah pi. Jadi bedanya nanti tanda negatif positifnya. Kalau negatif geser ke kanan, kalau positif gesernya ke kiri. Sejauh apa? Sejauh angkanya di sini, angka berapa, begitu ya. Nih ya, dari grafik tersebut terlihat bahwa perubahan konstanta C pada Y sama dengan sin X tambah C, pengaruhnya itu terhadap pergeseran atau geser-geser. Geser kemana? Ke kanan kiri, itu namanya pergeseran horizontal. Dari apa? Dari fungsi yang jadi patokannya itu sin X. Ini yang tadi ya Ibu jelaskan ya. Kalau Y sin X ditambah C, ininya positif, gesernya ke kanan. Kalau positif ke kiri. Kalau positif ke kiri, kalau negatif ke kanan. Tuh. Ini hampir mirip dengan yang waktu dulu kelas 10 kita sudah pelajari pergeseran terhadap grafik nilai mutlak. Semoga kamu masih ingat. Berikutnya kita akan lihat kalau D-nya yang diubah-ubah. Nah, ini fungsinya Y sama dengan sinus X ditambah D. Untuk Y sama dengan sinus X itu yang hitam. Ini ya, hitam ya. Kalau Y sinus X tambah 1, ternyata dia naik. Satuan. Kemudian ada sinus X min setengah, ternyata turun. Setengah satuan. Kalau ditambah 3, naiknya 3 satuan dari yang awalnya sinus X. Kemudian sebelah sininya min 2, turun 2 satuan. Jadi bisa disimpulkan nanti nilai D itu akan berpengaruh terhadap pergeseran, tapi pergeserannya vertikal atau atas bawah. Nah, kalau D-nya positif itu ke atas dan D-nya negatif itu ke bawah gitu ya. Mungkin yang sering lupa itu justru yang tadi pergeseran horizontal ya. Kalau positif justru ke kiri, negatif ke kanan. Tolong diingat-ingat.
Nah, sekarang langsung ke contoh soal. Ini contoh soal nomor 1, ada gambar suatu grafik fungsi trigonometri. Kamu diminta untuk menentukan mana nih persamaannya di antara A, B, C, D, atau E. Pertama-tama kita harus ingat dulu bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan A sin B x ditambah C ditambah D. Ini pokoknya bentuk umumnya seperti ini. Setelah itu kita cari tahu nilai A-nya. Nilai A-nya adalah amplitudo. Ya, amplitudonya berapa ini? Tuh, amplitudonya simpangan terjauhnya yaitu setengah. Berarti nilai A-nya nanti setengah. Kita catat dulu ya, nilai A-nya setengah. Kemudian kita juga cari tahu periodenya. Periodenya adalah 1 kali gelombang. Ya, ini berarti kalau sampai sini ada berapa gelombang? Ada. Ini kan 1/4. Ini setengah. Berarti cuma sampai sini ya, cuma sampai pi. Itu periodenya. Periode sama dengan pi. Padahal kita sudah tahu periode sama dengan 2pi dibagi B. Berarti kalau kita cari tahu nilai B, itu nilai B adalah 2pi dibagi periode. Ini dipindah ke sini ya. 2pi periodenya pindah ke bawah. Sehingga 2pi dibagi pi hasilnya adalah 2. Berarti nilai B-nya adalah 2. Kita bisa tuliskan di sini fx sama dengan A-nya setengah sin B-nya itu 2 ditambah x ditambah C-nya berapa? Ini ada pergeseran ke kanan kiri? Tidak. Ternyata tidak. Berarti 0. Geser ke atas bawah atau tidak? Tidak. Berarti 0 juga. Sehingga persamaan fungsi trigonometrinya adalah setengah sin x tambah 0 itu x, 2 kali x, 2x ditambah 0 tetap setengah sin 2x. Begitu. Jadi yang mana nih yang betul? Setengah sin 2x. Loh, ini kan dimulainya dari sebelah sini ya. Berarti ini bukan sin, maaf. Ini itu cos. Yang dimulai dari puncak. Nah, berarti kita harus pilih yang C. Ingat-ingat ya. Kalau sin kan begini. Nah, kalau cos dari atas. Begitu. Ini rumus cos. Ini salah berarti ya. Harusnya cos. Selanjutnya nomor 2. Nah, ini baru sin. Kita lihat dulu periodenya dari sini sampai sini itu 4. Berarti nanti nilai A-nya adalah 4. Kita cari nilai B. Dari mana? Kita cari tahu satu gelombangnya itu berapa pi. Satu gelombangnya ini ternyata 180 derajat atau berapa pi 180 derajat? 180 derajat itu 1 pi ya, atau pi. Sehingga nanti bisa kita tentukan nilai B-nya. Tadi periode sama dengan 2pi dibagi B. Berarti B-nya sama dengan 2pi dibagi periode. Berarti 2pi dibagi pi sama dengan 2. Sehingga fx sama dengan A-nya 4, sin B-nya itu 2, x ditambah C-nya itu 0, D-nya 0. Fx sama dengan 4 sin 2x. 4 sin 2x. Dari antara 4 sin 2x. Nggak ada pilihan yang lain ya, berarti betul yang ini. Kenapa? Ini sampai 270 derajat karena yang ditampilkan pada grafik dari 0 sampai 270 derajat. Begitu. Berikutnya nomor 3.
diminta untuk menentukan nilai minimum yang dapat dicapai oleh fungsi fx sama dengan min 2 cos x ditambah 1. Nah, pertama-tama untuk menentukan nilai minimum maupun maksimum kita harus tahu amplitudonya dulu. Amplitudonya dilihat dari nilai A. Nilai A itu yang mana ya? Yang paling depan ini. Nilai A-nya adalah min 2. Nilai mutlak dari min 2 itu adalah 2 sehingga amplitudonya adalah 2. Untuk menentukan nilai minimum caranya mudah. Tinggal kita lihat nilai D-nya. Ini tuh nilai D. Kan fx sama dengan tadi ya A. Bisa sin bisa cos. Misal A sin B x ditambah C ditambah 1. Nah, ditambah D maksudnya. Nah, untuk membedakan nilai C dan D, kalau nilai C itu di dalam kurung, kalau nilai D tidak ada kurungnya. Berarti ini nilai D. Nilai minimum adalah D dikurangi amplitudo, berarti 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 1. Begitu. Untuk mencari tahu nilai maksimum bagaimana? Tinggal kita gunakan cara seperti ini. Nilai maksimum diperoleh dari D ditambah amplitudo. Nah, bedanya cuma ini dikurangi, kalau nilai maksimum ditambah. Berarti D-nya tadi 1, 1 ditambah 2 berapa? 3. Itulah nilai maksimum dari grafik fungsi tersebut. Begitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Ini tambahan sedikit materi untuk persiapan PLS. Semangat belajar!